Lu tahu nggak, Ren? Kadang, sesuatu yang kelihatannya seru bisa berubah jadi mimpi buruk dalam semalam. Kayak malam Halloween ya. Penuh topeng, lampu dekorasi, musik pesta, tawa riang. Tapi di balik semua itu, kadang ada sesuatu yang gelap banget. Tersembunyi di balik topeng dan senyum. Nah, malam Halloween tahun 2021 di California, itu jadi saksi dari kisah tragis seorang cewek muda. Ceria, penuh harapan. Namanya Leilani Marie Bochem. Usia 19 tahun, mahasiswa muda yang punya masa depan cerah. Cewek muda, penuh keceriaan dan semangat. Malam itu, dia hanya ingin bersenang-senang. Menghadiri pesta Halloween di Sacramento bersama beberapa teman dan beberapa orang yang bekerja di Angkatan Udara AS. Tapi, malam itu juga akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Malam yang seharusnya penuh tawa, menjadi malam yang terakhir kali dia terlihat hidup. Pagi setelah pesta, teman-temannya mulai merasa resah. Mereka kirim pesan, telepon, chat, tapi Leilani tidak membalas. Padahal malam itu, sebelum pesta usai, dia bilang akan nongkrong sebentar setelah pesta selesai. Lebih menyayat hati lagi, ibunya, Violet Giovanni, sempat mengingatkan lewat pesan sebelum malam itu. "Be careful out there, sayang." Itu pesan terakhir yang dikirim oleh ibunya. Polisi awalnya menduga banyak kemungkinan. Kecelakaan, mungkin Leilani sedang tidur di rumah teman, atau bahkan mungkin ditahan karena sesuatu. Namun seiring waktu, semakin diperjelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kehilangannya. Pemeriksaan awal mengungkap bahwa ada seorang pemuda yang terakhir terlihat bersamanya. Pemuda itu bernama Juan Parra Peralta, anggota aktif Angkatan Udara atau Air Force yang tinggal di rumah di Fairfield, dekat Sacramento. Hubungan mereka cukup kompleks. Dulu Leilani dan Juan sempat dekat. Namun ada pihak lain yang juga punya hubungan emosional dengan Juan, mantan pacarnya, yaitu Jessica Yesenia Quintanilla. Jadi ini bukan cuma sekedar kehilangan biasa. Ada unsur cinta, persaingan, dan kemungkinan konflik emosional yang sangat kuat di balik malam itu. Malam itu setelah pesta, Leilani bersama Juan dan satu orang lagi, seorang anggota Angkatan Udara yang ikut di pesta, kembali ke rumah Juan di Fairfield. Rumah itu mungkin terlihat kecil, tapi cukup nyaman untuk malam itu. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi, di luar sana, Jessica mengetahui bahwa Juan bersama Leilani malam itu. Rasa cemburu mulai tumbuh. Kalau dari saksi dan dokumen kasus, Jessica merasa dikhianati. Karena dia dulu menjalin hubungan romantis dengan Juan. Beberapa jam kemudian, Jessica datang ke rumah tersebut. Suasana menjadi tegang. Suara pertengkaran mulai terdengar, teriakan memecah keheningan rumah malam itu. Dalam pertengkaran itu, ada adiknya Jessica, Marco Antonio Quintanilla, yang juga hadir. Konflik semakin memuncak. Ada dorongan emosional yang meledak, amarah, cemburu, rasa digantikan. Dan di tengah pertengkaran itu, Terdengar suara keras. Leilani jatuh. Dunia tiba-tiba berhenti sejenak. Semua sunyi. Suara nafas terhenti. panik. Tapi bukan panik biasa. Panik karena nasi sudah menjadi bubur. Makanya Jess sebelum bertindak sebaiknya berpikir matang-matang deh. Kalau udah begini, siapa yang menyesal? Jessica dan adiknya kemudian membungkus tubuh Leilani dengan selimut. Mereka memasukkan tubuh tersebut ke dalam mobil dan memindahkannya ke daerah terpencil di Salinas, di Monterey County. Tubuh Leilani ditinggalkan di pinggir sebuah jalan sepi di Coral de Tierra Road, sebuah jalan terpencil di daerah Salinas. Yang membuat kasus ini makin menyeramkan, mereka sempat berpikir untuk kembali ke sana, membawa tang untuk mencabut gigi Leilani agar identitasnya tidak bisa dikenali lewat catatan gigi forensik. Ya, ini bukan cuma kepanikan reaktif. Ini sudah menjadi rencana untuk menghilangkan jejak secara sistematis. Sebuah rencana yang disebut penyidik sebagai diabolical plan, rencana yang jahat dan terstruktur. Beberapa hari setelah peristiwa itu, polisi menemukan jasad di daerah Salinas. Walaupun tubuh sudah berada dalam kondisi rusak, penyidik dapat mengenali korban melalui rambut, pakaian yang dipakai malam pesta itu, dan benda-benda lain yang sesuai. Kasus ini kemudian menjadi sorotan besar. Penyidik
dari Departemen Kepolisian Fairfield dan juga forensik dari berbagai instansi bekerja keras untuk merangkai bukti, nada pesan teks, jejak darah, dan rekaman CCTV di sekitar rumah tempat kejadian. Juan, sang pria yang terakhir bersama Leilani, akhirnya memberi kesaksian. Dia mengaku berada di lokasi ketika tembakan terjadi. Tapi, dia menyangkal bahwa dialah yang menarik pelatuk atau menembak. Polisi mulai menyatukan potongan puzzle, rekaman CCTV, pesan teks dari malam itu, serta jejak fisik di lokasi rumah dan jalur mobil yang digunakan untuk membawa tubuh. Semua mengarah ke Jessica. Motif yang paling nyata adalah cemburu. Jessica melihat Leilani berada di tempat yang seharusnya miliknya. Ada rasa posesif kuat, rasa kecewa, dan dorongan emosional yang berlebihan. Menariknya, meskipun setelah semuanya terungkap, Jessica tampak tenang saat dibawa ke pihak berwenang. Seolah dia belum menyadari bahwa hidupnya pun akan hancur setelah malam itu. Setelah proses hukum yang panjang, dari penyelidikan, persidangan, hingga pembuktian di depan juri, keputusan akhirnya jatuh. Pada November 2024, Jessica Yesenia Quintanilla dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, first degree murder, terhadap Leilani. Kemudian, di awal tahun 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap Jessica, 25 tahun hingga seumur hidup di penjara. Adiknya, Marco Antonio Quintanilla, juga dinilai bersalah sebagai accessory after the fact, pembantu setelah kejadian, dan kepemilikan senjata api. Ia dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun penjara untuk perannya menolong memindahkan tubuh dan berusaha menutupi jejak. Sementara Juan, yang juga ada di lokasi, memperoleh imun atau immunity dan menjadi saksi kunci dalam persidangan. Dengan demikian, dia tidak didakwa untuk pembunuhan. Bayangkan beban hukumnya. Jessica asalnya seorang yang memiliki 2 anak. Kehidupan yang seharusnya normal berubah menjadi narapidana seumur hidup. Leilani hanya ingin menikmati malam Halloween, bersenang-senang bersama teman, dan mungkin memulai bab baru dalam hidupnya. Tapi nasibnya berubah drastis karena cinta yang salah, karena perasaan cemburu yang tidak terkendali, dan orang-orang yang tidak bisa meredam emosinya. Kasus ini tidak hanya tentang penghabisan. Ini adalah kisah bagaimana cemburu bisa menjadi iblis kecil yang tumbuh pelan-pelan di dalam pikiran seseorang, mematikan secara perlahan. Dan untuk kalian yang mendengarkan sekarang, ingatlah, tidak semua cinta layak diperjuangkan jika itu berarti mengambil nyawa orang lain. Kadang, hal paling berani yang bisa dilakukan adalah melangkah mundur, sebelum kehilangan diri sendiri, atau bahkan merenggut hidup orang lain. Setuju banget. Karena emosimu mungkin tak pernah terlihat oleh orang lain, tapi dampaknya bisa jauh melampaui malam itu. Gue Ran. Dan gue Ren. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih.